DPRD Kabupaten Cilacap, rapat ke-33 masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 dengan acara penyampaian raperda dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita hari ini dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 22 Juni 2023 telah ditetapkan bahwa kegiatan pada tanggal 26 Juni 2023 adalah rapat paripurna DPRD. Adapun acara rapat paripurna DPRD hari ini adalah penyampaian raperda dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap, rekan-rekan Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, pimpinan BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, telah disampaikan kepada Ketua DPRD dan Bupati Cilacap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemerintah Kabupaten Cilacap mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tepuk tangan. Ini untuk yang ke-7 kali berturut-turut. Namun demikian, ini masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama menyangkut terkait aset pemerintah Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang kami hormati, rancangan perda yang kami sampaikan selain dimaksudkan untuk memenuhi amanat dari ketentuan peraturan perundangan, juga untuk memberikan gambaran secara umum mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta pencapaian kinerja keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2022. Untuk itu, perlu kami jelaskan bahwa pendapatan daerah terrealisir sebesar 3,293 triliun rupiah atau sebesar 99,86% dari target pendapatan yang ditetapkan 3,297 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah bersumber dari PAD 700,42 miliar dari target yang ditetapkan 690,53 miliar rupiah, terrealisasi 101,43%. Yang kedua, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan transfer terrealisir 2,56 triliun dari target yang ditetapkan 2,57 triliun atau terrealisasi 99,42%. Yang ketiga, pendapatan daerah yang bersumber dari layanan pendapatan daerah yang sah terrealisir 29,29 miliar dari target yang ditetapkan 29 miliar rupiah atau terrealisir sebesar 101%. Pada sisi belanja daerah, total terrealisir sebesar 3,4 triliun rupiah dari anggaran sebesar 3,59 triliun rupiah atau terrealisasi 94,7%. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi 2,32 triliun rupiah, belanja modal 537,11 miliar rupiah, belanja tidak terduga 4,2 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 539,98 miliar rupiah. Pada pos pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2021 terrealisir 314 miliar rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 19,5 miliar rupiah dan pembiayaan itu sebesar 294,56 miliar rupiah. Berdasarkan penerimaan realisasi pendapatan belanja dan biaya tersebut, maka
Sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Cilacap tahun 2022 sebesar 185,66 miliar rupiah. Dari jumlah silpa tersebut, di dalamnya terdapat silpa Irma yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 60,83 miliar rupiah dengan rincian silpa Irma yang berasal dari dana alokasi khusus fisik dan non fisik, sisa bantuan keuangan provinsi dan sisa DPHJHT sebesar 22,47 miliar rupiah dan silpa Irma dari dana BOS dan silpa BLUD sebesar 38,36 miliar rupiah. Tadinya sudah GR 185, ternyata nggak bisa dipakai. Nasib. Sehingga secara real silpa tahun 2024 yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD tahun 2023 hanya sebesar 124,82 miliar rupiah. Dari rencana defisit APBD tahun 2023 147,13 miliar rupiah, sehingga dikurangi silpa real yang dapat digunakan untuk menutup defisit hanya sebesar 124,82 miliar, maka kondisi keuangan APBD tahun anggaran 2023 masih mengalami defisit 22,31 miliar rupiah. Jadi tadi malam rapat sampai dengan jam setengah 10 ya, jam 10 malam masih belum dapat jalan keluar. Jadi saya mau minta sama Pak Ketua DPR. Ya, kita masih berpikir 22,31 miliar. Harus mencermati kembali anggaran yang ada di OPD. Kemudian posisi neraca pemerintah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2022 dari aset kewajiban dan ekuitas. Jumlah aset sebesar 6,63 triliun rupiah, jumlah kewajiban sebesar 31,73 miliar, jumlah ekuitas 6,59 triliun rupiah. Nilai rupiah real dan rincian selengkapnya dapat dicermati pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap anggaran 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan perda yang kami serahkan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang baik hatinya, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meletakkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk dapat menunaikan tugas dan kewajiban pengabdian kepada nusa dan bangsa dan agama sesuai bidangnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi rancangan peraturan daerah dari Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap. Satu, dua. Seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini telah selesai. Maka perkenankanlah kami atas nama pimpinan rapat dan anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian serta perkenannya mengikuti rapat paripurna DPRD hari ini. Dan mohon maaf manakala kami dalam memimpin rapat ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini kan kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyampaikan 6 bulan setelah anggaran berakhir. Nah, tadi kami sudah sampaikan kondisi keuangan di pemerintah Kabupaten Cilacap, maka butuh dukungan dari semua komponen, terutama DPRD dan juga Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Cilacap, karena memang kebutuhan anggaran di Cilacap itu cukup tinggi. Tetapi tadi atas kesepakatan dengan DPRD bahwa tahun ini sebetulnya defisit 147 miliar, harapannya bisa ditutup dengan silpa yang ada. Tapi ada beberapa anggaran yang tadi saya sampaikan, termasuk dana alokasi khusus BLUD yang tidak bisa kita gunakan, ya, jadi diirmak oleh pusat.
apalagi sekarang ada DAU yang di specific grant ini juga agak deg-degan nanti kalau tidak bisa digunakan lagi ya kita mesti kerja keras ya, maka teman-teman di OPD termasuk DPRD nanti kita mesti banyak lakukan inovasi atau terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena tidak mungkin lagi mengandalkan transfer dari pusat, kan kita harus lebih mandiri. Tapi yang utama sebetulnya kemarin kita coba untuk lakukan efisiensi dengan cara konsolidasi, ternyata keren dan kemudian efisiensinya sangat tinggi. Jadi saya nyuwun dukungan dari DPRD bahwa konsolidasi itu bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ternyata ketika perencanaan kita baik, kemudian kita lakukan konsolidasi, ada beberapa paket pekerjaan itu bisa memberikan efisiensi yang luar biasa. Nah tentu ini uangnya jadi lebih bisa dijembreng gitu loh ya. Kalau kemarin boros di perencanaan, ketika perencanaan kita benahi dan kemudian kita lakukan lelang dengan konsolidasi, ternyata beberapa bisa efisiensi. Maka ini bisa digunakan lagi untuk pembangunan pemerintah Kabupaten Cilacap. Kira-kira begitu. Nanti kita segera akan merapatkan dengan teman-teman. Prinsip dengan tadi sudah diinformasikan sama Bu PJ, memang ada beberapa sektor pendapatan yang harus kita push, harus kita dorong sehingga bisa menutup defisit yang ada. Ada sekian OPD yang menjadi sumber pendapatan, nanti kita akan komunikasikan sehingga mungkin bocor-bocor yang mungkin terjadi sekarang bisa ditutup sehingga yang tadinya mungkin hilang, loss bisa masuk ke kas daerah seperti itu.